Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Wage. Umur 44, mau cari usaha ya. Mau cari usaha atau buat usaha sendiri. Ya sebenarnya kalau teman-teman Jumat Wage ya, ingin berhasil ya. Ingin berhasil itu ya secepatnya gitu ya. Jangan nunggu tua gitu ya. Anda umur 30 ya bisa usaha sendiri, wah itu luar biasa ya. Itu yang Anda harus lakukan. Ingat ya, itu teman-teman. Jadi Anda harus memaksimalkan potensi diri Anda. Ya memang kalau Jumat Wage ini ya kerja sama ikut orang itu mudah ya. Pasti Anda disukai di tempat kerja gitu ya. Pasti Anda akan disayang bos karena tanggung jawab Anda. Tapi pernahkah Anda berpikir ya bahwasanya ketika kita itu kerja ikut orang itu sewaktu-waktu kita itu di PHK ya, sewaktu-waktu kita sakit ya bos, otomatis tidak bekerja gitu. Sewaktu-waktu kita ini katakanlah sakit ya juga tidak bekerja ya. Sewaktu-waktu kita ini ya misalkan kecelakaan ya, kita juga tidak bisa bekerja. Sewaktu-waktu kita ini ada pengurangan karyawan ya tetap kita ikut di PHK gitu. Kemungkinan resikonya besar walaupun katakanlah secara pekerjaan ya resikonya tidak besar secara pekerjaan ya, artinya job deskripsinya itu ya Anda kerja itu loh, itu kan mudah gitu ya. Tidak perlu Anda ini memikirkan bagaimana gajiannya, bagaimana mengelola keuangannya perusahaan ya. Pokoknya apa yang menjadi tanggung jawab Anda di dalam di dalam perusahaan atau pekerjaan itu Anda selesaikan, Anda gajian itu. Itu kalau kita ikut sama orang, yang penting kita manut dengan perintah atasan ya sudah. Nah, tetapi ketika kita itu bekerja ikut orang itu tertekan itu setiap hari teman-teman. Mau Anda level operator ya, kuli misalkan, level staff, supervisor, manager, general manager, CEO, itu semua ya, semua tertekan. Ya, tidak bebas gitu ya. Ya kadang akan bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, kadang bertentangan dengan ide, kadang bertentangan dengan apa itu maksud dan tujuan kita gitu ya. Pingin kita itu A tapi bos suruh lakukan C, itu akan selalu Anda hadapi. Loh, saya bisa ngomong ini berarti saya pernah melakukan. Iya, saya pernah melakukan teman-teman. Saya pernah bekerja di perusahaan itu kurang lebih 15 tahun ya, waktu yang lama ya. Nah, 15 tahun itu 5 perusahaan, saya pindah-pindah 5 perusahaan, sama saja gitu. Sama saja dari karyawannya walaupun levelnya manajer ya. Tapi ya sama jadi karyawan ya, sama tertekan. Nah, misalkan ya saya kebetulan HRD manajer, nah, disuruh pecat karyawan ya, padahal karyawan ini ya secara attitude ya, secara perilaku, secara pekerjaannya tidak ada masalah gitu. Prestisnya juga bagus, penjualannya juga bagus, bagus semua gitu. Karena bos saja tidak senang suruh PHK gitu, suruh cari alasan sendiri. Loh, ini kan bertentangan dengan nurani kita gitu. Loh, saya berpikirlah, ini karyawan yang lama saja digitukan, apalagi karyawan yang baru, resikonya tidak sehat di perusahaan ini gitu. Loh, ya. Hanya karena tidak senang saja dilakukan PHK. Tapi kalau senang ya, bos senang walaupun itu pekerjaannya tidak bagus, itu tetap dipertahankan, tetap dipuja, tetap dicarikan posisi. Pernah saya mengalami seperti itu ya. Akhirnya saya panggil si anak ini ya, kamu tak PHK, kamu tidak ada kesalahan ya. Perusahaan tidak mau memberikan uang pesangon sama kamu.
wes sampai disnaker ya, sampai sidang ya, sampai disnaker ya. Bipartit ya, enggak sampai tripartit. Oh, tripartit enggak sampai bipartit. Tripartit ya. Bipartit kan antara saya dengan pekerjanya. Tripartit ini ada 3 ya, penengahnya adalah disnaker. Seperti itu. Ya, di situ ya perusahaan itu malah harus menanggung ini. Wah, ya memang ketentuannya seperti itu. Benar gitu ya. Benar dia itu seperti itu. Ya. Jadi biarkan saja sama perusahaan. Nah, disitulah gitu. Saya mundur dari perusahaan itu. Loh ya. Tidak enak teman-teman. Saya memposisikan bagaimana kalau saya digitukan gitu. Saya tidak memiliki kesalahan. Terus saya di PHK. Bukan alasan pengurangan, tidak ada pengurangan. Perusahaannya maju, terus tambah maju. Perusahaan tambah besar. Bahkan saya itu rekrut karyawan setiap hari. Interview karyawan itu setiap hari. Lah, hal-hal semacam ini loh ya akan Anda hadapi ketika Anda ini bekerja ikut dengan orang. Artinya apa? Anda ini dipaksa untuk apa itu ya? Untuk ngatok, dipaksa untuk menjilat. Nah, makanya teman-teman Jumat Wage, karakter ini kan bertentangan dengan karakter Anda. Nah, ini saya contohkan saja ya, supaya Anda tahu nanti wah tidak pernah ngalami saja. Lu pernah ngalami saya selama 15 tahun. Terus bagaimana ketika saya bekerja ya, dipimpin oleh orang yang pengetahuannya di bawah saya gitu. Karena statusnya dia pemilik perusahaan gitu. Loh, apa kok itu enggak tenangan batin gitu. Akhirnya apa, kebijakan yang dia ambil itu ngawur gitu. Akhirnya ya pandai-pandai kita lah melobi, pandai-pandai kita itu menjelaskan gitu. Tapi yo kembali lagi, kalau bos enggak senang ya enggak senang guys. Akhirnya apa? Kita menerapkan sebuah kebijakan yang salah. Lah kebijakan itu ketika kita lakukan ya salah. Yang kena semua karyawan itu. Nah itu pasti kan Anda alami ya sebagai karyawan. Ya. Bagaimana Anda disuruh mengerjakan sebuah pekerjaan, terus itu bertentangan dengan hati nurani Anda. Hanya untuk kepentingan bos Anda. Nah, makanya penting teman-teman Jumat Wage bisa punya usaha sendiri, walaupun ya, sesederhana mungkin. Terus juga nanggapi komentar saudara kita. Kapan saya mulai usaha? Ya sekarang gitu ya, jangan tunda-tunda gitu ya. Saya mau usaha di pasar ya. Saya bekerja di orang 2 minggu, terus 1 bulan libur gitu. Saya mau usaha di pasar, kapan mulai bekerja, baiknya hari apa? Sudah, tidak usah tunda-tunda, sekarang saja gitu. Ya. Semakin cepat Anda mandiri, semakin cepat Anda memiliki usaha sendiri, itu semakin bagus ya. Semakin mudah Anda melakukan itu semakin bagus. Kenapa? Karena muda itu ya, ketika Anda masih muda itu waktu Anda itu makin banyak. Kalau Anda sudah tua Anda malas gitu. Kenapa? Fisik sudah mulai melemah. Nah, makanya teman-teman Jumat Wage usahakan punya usaha sendiri. Pasti Anda berhasil. Ya. Apapun itu usaha Anda. Yang penting apa? Jadi bos atas diri sendiri. Hidup sekali kok mau dijajah terus. Hidup sekali kok mau menggantungkan diri sama orang ya. Hidup sekali Jumat Wage harus merdeka, harus punya usaha sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.